Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini jelang pengundian nomor urut Pilkada Jatim. Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang di sana. Goldi, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Philip dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada di Ballroom Hotel Mercure yang berada di Jalan Darmo, Kota Surabaya, di mana lokasi ini akan menjadi lokasi rapat pleno dari KPUD Jawa Timur untuk pengundian dan juga penetapan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur di Pilkada Serentak Jawa Timur 2024. Ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD pada hari kemarin, yang lolos secara administrasi, kemudian tes kesehatan dan lain sebagainya, yakni pasangan pertama Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Estianto Dadak, yakni pasangan petahana yang diusung 14 partai politik, di mana diantaranya ada Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni Tri Rismarini dan juga Sarul Azhar Asumta atau sering disebut Gushan, di mana ia diusung 3 partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura dan juga Partai Umat. Kemudian yang terakhir yakni pasangan Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Dan memang pemirsa dan juga Philip, rencananya pengundian dan juga penetapan akan dilaksanakan pada pukul 12 siang nanti. Pada pukul 12 siang nanti direncanakan ketiga pasangan calon ini akan itu Jakarta dong emang. Ya pemirsa, sepertinya kami sedang mengalami gangguan komunikasi dan kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan 2 narasumber di studio. Mas Bawono, Iya. Mas Bawono, kalau sedikit kita membahas bagaimana persaingan pilkada di Jawa Timur dulu ya. Iya. Ini ada 3 calon dan 3-tiganya mengklaim akan menggandeng suara NU. Bagaimana kemudian Mas Bawono melihat peluang mereka untuk memperoleh suara dari Nahdliyin? Ya, memang Jawa Timur ini istimewa ya dibandingkan provinsi yang lain. Seperti tadi Mas Adrian Sokpa sampaikan di awal, bahwa siapapun yang menang nanti gubernurnya perempuan. Jadi pertarungan 3 Serikandi. 3 Serikandi. Yang kedua tentu saja adalah faktor tadi Mas Philip sampaikan, suara dari kantong-kantong Nahdliyin, NU ya. Di ketiga pasangan calon ini sebenarnya ada warna NU. Bu Khofifah tentu saja ya, karena sudah lama secara kultural bergiat di NU, Muslimat NU. Kemudian di pasangan Tri Risma dan Gus Hans juga punya kedekatan dengan secara kultural dengan NU. Dan tentu saja di pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim sebagai partai yang kelahirannya PKB dibidani oleh NU, tentu warna NU-nya juga sangat kental. Nah, saya kira itu akan menjadi pertarungan menarik kemana suara NU akan banyak berlabuh gitu ya. Selain juga yang perlu diperhatikan kemudian adalah oleh ketiga pasangan calon ini, Jawa Timur itu kan luas. Kalau kita bagi daerahnya itu kan ada yang Surabaya gitu ya, kemudian Mataraman, ada Tapal Kuda, ada Madura. Nah, bagaimana komposisi dari pasangan calon ini itu bisa melengkapi keseluruhan. Misalnya kalau Bu Khofifah itu kan selain beliau petahana ya, tentu sudah dikenal luas gitu ya, dari ujung barat ke ujung timur di Jawa Timur. Mas Emilnya kan tadi disampaikan oleh Mas Adrian, Bupati Trenggalek, yang itu mencakup bagian dari daerah Mataraman gitu ya. Nah, Bu Risma tentu dikenal di daerah sekitar Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo. Tentu sudah tidak asing dengan nama Bu Risma gitu ya, sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode. Nah, bagaimana kemudian Bu Risma dengan Gus Hans gitu mengcover daerah yang Madura misalnya, kemudian Mataraman, kemudian juga Mbak Lulu Nur Hamidah saya kira perlu kerja keras karena dapil beliau itu kan di Jawa Tengah 4. Betul. Gitu ya, Jawa Tengah 4. Bagaimana kemudian dari Jawa Tengah secara cepat gitu memperkenalkan diri dan bisa mendulang dukungan di Jawa Timur gitu, yang tentu secara kultural berbeda. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Bawono. Sebenarnya saya mau melanjutkan perbincangan dengan Mas Andrian, juga masih dari Jawa Timur, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Andrian. Mas Andrian, kalau kita melanjutkan perbincangan kita tadi ke wilayah Jawa Timur, kita tahu bahwa Khofifah sendiri adalah sosok yang membantu pemenangan Prabowo Gibran ketika masa Pilpres. Apakah ini menjadi suatu keuntungan bagi Khofifah untuk bertarung melawan 2 Serikandi lainnya? Ya, pertama tentu ini menjadi sebuah keuntungan. Pertama bahwa beliau sudah betul-betul mengenal bagaimana tipologi daripada
masyarakat Jawa Timur. Terbukti ketika misalnya dulu beliau bertarung itu menang. Kemudian yang terakhir ketika beliau mendukung Prabowo Gibran itu juga yang awalnya Jawa Timur ini juga menjadi pertarungan yang keras, itu juga ternyata bisa dimenangkan oleh Prabowo Gibran, dan yang mana aktor di belakangnya juga ini adalah Bu Hovifah. Sehingga dengan dua pengalaman yang ada, tentu ini menjadi sebuah modal besar untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai. Di satu sisi ini menjadi sebuah keuntungan, tetapi juga kalau misalnya dilihat dari lawan-lawan yang tadi, kita juga tidak bisa juga Bu Hovifah mengandaikan bahwa keadaan ini sekarang itu juga sama seperti mereka memenangkan 2 periode yang sebelumnya. Mengapa? Karena kita tahu sendiri Bu Risma itu juga kuat, terutama memang tadi disebutkan Mas Bawono, dia kuat di daerah perkotaan misalnya. Terutama ya Surabaya, kemudian Sidoarjo, Lamongan, kemudian mungkin sampai Pasuruan, sampai Probolinggo kota dan seterusnya ya. Dan jangan lupa juga bahwa Bu Risma pasca daripada beliau menjadi wali kota Surabaya itu menjadi juga Mensos. Yang mana ketika menjadi Mensos tentu juga jaringan politik ke bawah itu juga semakin dibangun. Dan bisa jadi Jawa Timur juga menjadi ancang-ancang beliau di jauh-jauh hari, sehingga beliau turun ke A, B, C, D, E dan seterusnya di daerah di Provinsi Jawa Timur juga terjalin. Sehingga beberapa kali kita survei di berbagai daerah, tetap misalnya juga meskipun Bu Hovifah paling unggul, tapi Bu Risma juga muncul. Misalnya di daerah Madura juga muncul, kemudian juga misalnya di daerah Jombang juga muncul, kemudian juga daerah yang lain-lain juga muncul. Sehingga tipologi masyarakat orang Jawa Timur yang dibilang sebagai semangka, bahwa luarnya hijau tapi dalamnya merah. Mengapa? Ini juga ada NU tapi juga jangan lupa ada abangan sebenarnya yang di sana. Sehingga ketika potensi ini bisa dimaksimalkan oleh Bu Risma dengan Gus Hannya sendiri, itu tentu juga bisa menjadi lawan yang merepotkan. Tetapi juga Bu Hovifah dan Pak Emil itu juga punya modal sosial yang begitu banyak, sehingga pertarungan ini pertarungan yang sepadan sebenarnya. Bagaimana memperkuat masing-masing keunggulan itu yang nanti bisa keluar menjadi pemenang. Dan jangan lupa juga bahwa pasangan Luluk Lukman ini juga menarik. Mengapa? Karena memang muncul sebagai harapan baru misalnya, kemudian juga didukung oleh mesin partai PKB yang mana di sana itu menghegemoni. Kita bisa tahu bahwa ya PKB ini di Jawa Timur kan kuat ya, sehingga itu juga mungkin yang dilihat dilihat sebagai memanaskan mesin, yang bisa jadi memanaskan akhirnya juga bisa menghantarkan pasangan ini itu juga bisa menjadi kuat ke depannya ya. Baik, terima kasih Mas Andrian Sopa atas ulasannya, menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Andrian Sopa dari LSI Deni JA dan juga Mas Bawono Kuwono dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Selamat siang Mas. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian berakhir sudah Breaking News TV One. Pengundian nomor urut paslon Pilkada 2024. Tentunya kami masih akan terus mengabarkan bagaimana update terkini dari masing-masing wilayah. Akhir kata, saya Filipus Yonaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.